Halo teman-teman semua, salam jumpa dengan saya Petronella Sinae. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga bahagia. Kali ini saya membuat roti sobek atau juga biasa dibilangi roti kasur atau roti bantal, terserahlah apa namanya, tapi kemungkinan bahan-bahan yang dipakai itu sama. Ada tepung terigu, ada gula, ada margarin atau mentega, ada telur, ada susu full cream, bisa juga hanya dengan air ya. Kemudian kalau memakai isian bisa dengan meses atau coklat batang atau keju atau campurannya. Kali ini saya mengisinya dengan meses saja. Nah, itu karena memang ada request, gitu teman-teman. Nah, untuk pembuatannya, saya kira semua sudah pengalaman dalam membuat roti karena ini roti sudah zaman dahulu kala ya, semua orang tahu roti ini. Yang masalah di sini adalah menguleninya. Apa namanya ya kalau bahasa Indonesia nguleni itu apa? Mengaduk adonannya itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya agak kesulitan karena kali ini sudah 10 menit belum juga elastis, belum juga bisa diterawang. Padahal saya juga jarang sih pakai terawang gitu. Yang penting dia mengembang, rasanya enak, sudah, karena tidak dijual ya, cuma dikonsumsi sendiri. Nah, di sini air saya ganti dengan susu full cream. Tetapi saya tetap menyediakan sedikit air karena ketika adonannya terasa kering, kurang lembek gitu, saya tambahkan sedikit air. Jadi dua-duanya tetap saya siapkan walaupun airnya hanya sedikit. Nah, untuk biar kalau sudah adonannya agak lembek kan lebih mudah mengulennya gitu. Kecuali kalau pakai mixer ya, pakai mixer roti itulah, itu enak sekali mau dibikin seperti apa juga, karena semakin lembek itu rotinya juga semakin semakin apa, dan memang dari campurannya juga menentukan ya isinya apa gitu. Kita lihat sama-sama bagaimana kerja keras mengulen roti. Nah, di sini telurnya 1 butir, tapi saya hanya pakai kira-kira 3/4-nya karena saya sisakan untuk pengolesannya nanti kalau mau dipanggang. Jadi saya nggak perlu kocok telur lagi. Ya di sini kan pengiritan, gitulah biasa ibu-ibu. Walaupun cuma 1/4 gitu juga hemat banget pokoknya. Nah gini teman-teman, ini mengulennya nanti kita lihat seperti apa. Kerja kerasnya sampai tidak halus-halus. Untuk teman-teman yang pemula, untuk bikin roti tidak usah khawatir nggak jadi ya, yang penting takarannya pas. Kalau masih lengket-lengket di tangan, diulen aja terus, nanti lama-lama kan dia bisa lepas sendiri, bisa halus sendiri. Walaupun mungkin kalau di awal-awal ya belum sehalus yang orang yang sudah biasa bikin roti ya. Yang penting kan bisa mengembang, bisa dibentuk. Nah, rasanya lumayan kok. Ya bisa untuk apa, cemilan gitu ya. Itu selingan lah kalau iseng-iseng gitu, nggak ada makanan gitu. Bisa bikin sendiri, bisa nikmati sendiri. Enak nggak enak, yang penting udah mateng.
Ini saya pakainya itu tepung protein tinggi, kemudian sebanyak 300 gram aja ya, 300 gram. Kemudian gulanya saya pakai 45 gram kalau nggak salah. Kemudian telurnya 1 butir aja kurang. Kemudian saya pakai margarin ya, ini nggak pakai mentega. Ini ada 50 gram. Kemudian susu full creamnya itu saya sediakannya 120 ml, dan saya siapkan airnya itu ada 30 ml. Nah, setelah jadi itu airnya bersisa 10 ml. Berarti cairan dari itu telurnya 3/4 dan susu sama airnya itu ada 140 ml. Kalau telurnya dipakai semua, kayaknya tambahan airnya cuma sedikit ya. Sebetulnya semakin agak lembek itu dia semakin empuk hasilnya. Tapi saya biasanya agak ogah karena lama lengket di tangan tuh nggak lepas-lepas gitu ya. Ini aja udah pakai bantuan minyak goreng. Kalau cuma untuk sendiri ya adonannya sedikit aja. Tapi kalau biasanya kalau ada anak saya, cucu saya itu ya tetap segitu aja bikinnya, tapi 2 kali gitu. Jadi nggak sekaligus misalnya setengah kilogram gitu, wah kayaknya berat banget. Walaupun nanti permukaannya itu kurang halus, tidak apa ya, kalau bahasanya hari-hari itu nggak kinclong gitu ya, agak kelihatan berjerawat tapi empuk dan enak rasanya. Nah, itu saya membuatnya sampai hari yang ketiga masih empuk dan masih enak, tidak mengeras. Ya ada perubahan sedikit tapi tidak terus keras banget gitu. Kok nggak kelihatan ya saya nambahin air ya? Kayaknya itu deh, kena edit, kepotong. Jadi ini ada beberapa kepotong, misalnya ketika mengembang dibuka juga kameranya belum aktif lagi, HP-nya masih mati gitu. Udah jalan baru ketahuan kalau belum direkam. Tapi yang nggak pengaruh sih, teman-teman kan sudah pada tahu. Saya cuma mau cerita, mungkin ada cara gimana supaya cepat dia bisa halus. Kalau cara pakai mixer sih enak ya, tinggal masuk, udah ada yang muter gitu. Nah ini sudah halus, kita tutup. Nanti kalau sudah mengembang kita bentuk, kita bulet-buletin. Nah ini saya bulet-buletinnya itu sekitar 48 sampai 50 kayaknya, nggak sama semua sih. Setelah jadi adonan tuh ada 500
70 gram ya. Ya nggak selalu sama sih, walaupun dengan tepung yang sama banyak, tapi kadang di bawah, kadang bisa di atasnya sedikit. Jadi tidak selalu 570, makanya itu nggak jadi patokan ya. Pokoknya kalau setelah jadi kita timbang dulu mau dijadiin berapa, tinggal dibagi. Nanti dijualnya berapa, kayak penjual aja. Jadi aja belum. Ini roti masa kecil saya ya. Daripada beli makanan, lagian zaman dulu kalau di desa kan jarang tuh ada yang jual makanan gitu di warung. Kalau orang desa mau bikin makanan, mau cari makanan ya bikin sendiri. Apa gitu yang bisa dibikin, ada bahan apa. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya, kayak gitu penampakannya. Dan selesai sudah kerja keras saya membuat roti. Terima kasih yang sudah menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang. Sehat selalu buat semuanya.